Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku ini, setiap saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam, waktu saya untuk tidur. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian. Saya sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang dipakai orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya membaca. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tak menderita begini lagi. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Coba bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita dikala semua orang tak punya waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu menemani kita tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan melayani kita. Apapun kemauan kita dan kemanapun kita ingin tamasya, ia selalu bersedia. Ia bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita ke dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meski cuma saban malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu.
membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. A R R A Y A N. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Setia menemani dan melayani, tak berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan. Bisa semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngelantur. Maklumlah, orang kalau lagi dilanda sepi dan rindu suka kemana-mana pikirannya. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Mereka ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Karena itu mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil bahkan. Dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan seperti itu, saya terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari, meski sesaat, tanpa dia. Kadang kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil casingnya, saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang terkenang pula saat-saat dramatis kami. Di saat ia menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya. Bertamasya dengannya kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs, atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia sudah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simpel, dan kita tidak perlu menunggu lama. Ia bisa membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya, tanpa perlu kita mengerahkan tenaga. Bahkan kini ia memiliki banyak sarana yang bisa menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana bisa saya berlama-lama dengan buku-buku bisu ini untuk menata masa depan? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sedangkan kita hidup di masa yang amat sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak bisa cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban.
terlalu bergantung padanya. Selain untuk hal-hal penting saja. Tapi saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, duduk asyik dan begitu intim dengan handphone masing-masing, saya jadi merasa dihianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Bahkan kini, ia ada di dalam kepala saya. Ia seperti denyut dalam jantung saya. Saya sudah sangat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan menderita seperti saya. Betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.